selamat datang kembali di YouTube channel Immanuel dan Tamara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala pernafasan yang terakhir, yaitu adalah sesak nafas dan nafas berbunyi. Kita bahas yang pertama dulu ya, sesak nafas. Sesak nafas adalah kondisi ketika kita kesulitan dalam bernafas atau kita merasa tidak cukup mendapat asupan udara. Nah, keluhannya ternyata ada beberapa. Yang pertama, saya merasa nafas saya pendek, kemudian saya merasa dada saya agak nyesak, kemudian saya merasa tidak cukup udara yang masuk ke dalam paru-paru saya. Itu merupakan keluhan-keluhan dari sesak nafas. Nah, ternyata penyebabnya tidak hanya dari paru-paru saja loh teman-teman. Sesak nafas itu bisa terjadi secara normal atau fisiologis. Yang pertama adalah ketika kita melakukan olahraga, kemudian kita merasa agak sesak. Nah, hal tersebut adalah fisiologis atau normal ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di tempat yang tinggi, di ketinggian, misalnya kita berada di pegunungan, kita merasa sulit bernafas. Nah, hal tersebut adalah normal. Kemudian faktor yang kedua adalah psikologis. Ternyata cemas dan depresi bisa menyebabkan kita merasa sesak nafas. Nah, kemudian farmakologis. Nah, ada beberapa obat jantung dan obat paru yang bisa menyebabkan kita sesak nafas atau kita merasa sulit bernafas. Nah, yang terakhir adalah kondisi yang patologis atau yang tidak normal. Di situ bisa terjadi sesak nafas karena paru-paru, bisa karena jantung, karena anemia. Anemia karena kurang sel darah juga bisa menyebabkan kita merasa sesak nafas. Kemudian obesitas. Nah, berat badan yang berlebih bisa membuat kita menjadi sesak nafas juga. Kemudian alergi. Nah, alergi ternyata keluhannya tidak hanya ruam atau gatal-gatal pada kulit saja teman-teman. Jadi bisa menyebabkan sesak nafas juga. Misalnya nih, kita alergi terhadap makanan, contohnya udang. Ketika kita makan udang, tidak hanya ruam, kemerahan, dan gatal pada kulit, tetapi juga bisa sesak nafas terjadi. Bahkan bisa kita menjadi penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan kematian. Penyebab sesak nafas lainnya bisa disebabkan oleh karena penyakit di lambung. Jadi asam lambung yang naik ke atas juga bisa menyebabkan sesak nafas. Kemudian penyakit ginjal juga bisa menyebabkan sesak nafas. Contohnya kita menderita gagal ginjal. Kemudian gagal ginjal ini biasanya bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah onsetnya atau kapan dimulai sesak nafasnya. Misalnya ada dalam waktu hitungan menit. Contohnya adalah asma. Jadi ketika terjadi serangan asma itu bisa langsung terjadi sesak nafas. Kemudian yang kedua adalah aspirasi benda asing. Contohnya misal kita tertelan suatu biji-bijian dan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan kita menjadi sesak nafas. Kemudian yang bisa menyebabkan sesak nafas dalam hitungan menit juga adalah gagal jantung dan pneumotoraks. Pneumotoraks itu adalah masuknya udara dalam rongga paru. Nah, kemudian kalau sesak nafasnya itu terjadi dalam waktu beberapa jam atau bahkan berhari-hari, itu bisa terjadi oleh karena infeksi pneumonia. Misalnya nih, saya terjadi sesak nafas udah ada 2 atau 3 hari ini gitu. Jadi itu bisa terjadi oleh karena infeksi pneumonia. Nah, kemudian untuk hitungan minggu atau bulan itu bisa disebabkan oleh karena anemia, kemudian oleh karena efusi pleura, dan kemudian oleh karena GERD. Efusi pleura itu adalah adanya cairan dalam rongga paru-paru. Nah, sementara GERD itu adalah reflux asam lambung yang naik ke atas. Jadi kondisi-kondisi tersebut bisa menyebabkan sesak nafas yang terjadi dalam beberapa minggu bahkan bulan. Kemudian untuk sesak nafas yang terjadi dalam beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, yang pertama adalah penyakit paru obstruksi kronis, biasanya oleh karena merokok. Jadi orang yang merokok kemudian mengalami penyakit obstruksi kronis, dia akan merasakan sesak nafas dalam hitungan bulan bahkan tahun. Kemudian TB paru, kemudian kanker paru dan gagal ginjal. Kondisi-kondisi tersebut bisa menyebabkan sesak nafas yang terjadi dalam beberapa bulan bahkan
tahun. Kemudian apa yang perlu diperhatikan pada saat sesak nafas? Kita harus tahu kapan-kapan saja sesak nafas itu terjadi. Contoh misalnya kalau posisinya berbaring. Jadi misalnya kita merasa posisi berbaring kita lebih sesak daripada posisi tegak. Nah, hal tersebut biasanya oleh karena gagal jantung. Kemudian kita merasakan sesak ketika melakukan aktivitas. Nah, contohnya kita juga harus perhatikan aktivitas apa saja. Misalnya ini aktivitasnya berat, contoh mengangkat beban berat, mengangkat aqua galon, kemudian tiba-tiba kita sesak. Nah, hal tersebut harus diperhatikan kapan-kapan saja kita merasakan sesak nafas. Atau misalnya kita merasa sesak nafasnya pada malam hari atau subuh. Malam hari atau subuh kan biasanya dingin. Nah, hal tersebut bisa memicu serangan sesak nafas. Nah, biasanya jika terjadi sesak nafas pada malam hari atau subuh oleh karena alergi dingin, hal tersebut bisa oleh karena asma. Nah, kemudian sesak nafas bisa terjadi ketika kita menghirup asap rokok, asap kendaraan, atau bau-bauan yang menyengat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan apakah ada trauma dada sebelumnya. Jadi misalnya dada kita ada terbentur, kemudian kita menjadi sesak nafas. Berita-berita tersebut harus kita perhatikan dan bisa kita ceritakan kepada dokter ketika kita konsul. Kemudian selain sesak nafas, apakah ada keluhan-keluhan lainnya? Seperti sebelumnya saya sudah memberitahu tentang keluhan seperti batuk berdarah, dan nyeri dada. Apakah selain sesak nafas ada keluhan lainnya seperti demam atau penurunan berat badan? Nah, hal tersebut bisa diinformasikan kepada dokter ketika melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian bisa juga diinformasikan apakah ada penyakit lainnya yang sedang diderita, seperti sedang menderita penyakit ginjal, atau sedang menderita penyakit jantung, atau menderita anemia dan lainnya. Nah, kita akan membahas tentang gejala pernafasan yang terakhir, yaitu nafas berbunyi atau mengi. Nah, apa itu mengi atau nafas berbunyi? Mengi itu adalah suara yang bernada tinggi yang terdengar saat kita bernafas. Jadi kalau kita bernafas normal, tarik nafas dan buang nafas, itu kan tidak ada bunyi yang terdengar. Nah, kalau dia ada nafas berbunyi, contoh suaranya adalah seperti bunyi bersiul misalnya, atau ngi. Nah, ketika kita bernafas seperti itu. Nah, itulah disebut dengan nafas berbunyi. Jika ada nafas berbunyi seperti itu, boleh dikonsultasikan ke dokter. Nah, hal tersebut bisa kita dengar sendiri pada saat kita bernafas, kita dengar sendiri, atau ketika melakukan pemeriksaan ke dokter, didengarkan melalui stetoskop, didengar dokternya ada nafas berbunyi atau mengi. Nah, kenapa bisa terjadi nafas berbunyi? Karena di dalam saluran pernafasan terjadi penyempitan sehingga nafasnya berbunyi. Yang perlu diperhatikan atau perlu diceritakan tentang nafas berbunyi adalah berapa lama dirasakan nafas berbunyinya. Misalnya hanya dalam hitungan menit, kemudian apakah dia hilang sendiri, kemudian apakah pernah terjadi sebelumnya, kemudian kapan-kapan saja terutama dirasakan. Misalnya apakah waktu tertentu, misalnya pada malam hari atau pada siang hari atau pada subuh hari, atau setiap saat. Nah, kemudian apakah berhubungan dengan aktivitas, contohnya saat melakukan pekerjaan yang berat atau sedang terpapar debu atau asap, rupanya nafasnya berbunyi. Nah, kemudian apakah ada membaik dengan obat-obat tertentu, misalnya ada diberi obat oleh teman atau ada diberi obat oleh orang tua, rupanya sembuh. Kemudian perlu diinfokan juga apakah ada riwayat keluarga yang menderita hal yang sama. Nah, penyebabnya apa saja? Penyebab nafas berbunyi itu bisa oleh karena asma, kemudian bisa karena PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, kemudian bisa karena bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau radang pada saluran pernapasan. Kemudian aspirasi benda asing, yaitu ketika masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan tidak hanya membuat kita sesak nafas, tapi juga bisa membuat nafasnya berbunyi.
kemudian bisa oleh karena kanker paru. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan napas berbunyi atau menghilang. Nah, apa saja penanganan pada sesak nafas dan napas berbunyi? Yang pertama, sudah pasti kita harus ketahui penyebabnya. Karena baik sesak nafas ataupun napas berbunyi itu banyak sekali penyebabnya. Jadi perlu kita ketahui dulu penyebabnya agar terapinya lebih tepat. Kita harus konsultasi ke dokter. Kemudian nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan foto ronsen atau pemeriksaan fisik melalui stetoskop, ataupun kalau perlu dilakukan pemeriksaan spirometri atau tes fungsi paru. Nah, jika teman-teman merasa sesak nafasnya itu terpicu oleh karena asma atau alergi, nah teman-teman harus menghindari unsur-unsur tersebut. Apa aja sih yang bisa memicunya? Yang pertama bisa debu, bisa asap-asapan. Asap itu ada banyak, ada asap rokok, asap kendaraan, asap obat nyamuk bakar, asap bakaran sampah, bahkan asap masakan sendiri pun bisa memicu sesak. Nah, kemudian yang lainnya adalah polusi udara, kemudian bulu hewan peliharaan atau serbuk sari. Hal-hal tersebutlah yang bisa memicu sesak nafas dan napas berbunyi. Oleh karena itu, jika teman-teman tahu hal-hal tersebut yang memicunya, mohon dihindari. Kemudian, penanganan selanjutnya adalah apabila teman-teman merokok, harus berhenti merokok. Dan apabila teman-teman berat badannya berlebih atau obesitas, diharapkan untuk mengurangi berat badan dan mencapai berat badan yang ideal. Demikian informasi dari saya, semoga membantu dan memberi wawasan buat kita semua. Apabila ada teman-teman yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, boleh konsultasi melalui Halodoc. Atau langsung klik link di bawah ini. Terima kasih, semoga sehat selalu.